Kita ke emiten energi baru terbarukan milik Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Tbk atau BRAN memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia terkait volatilitas transaksi saham. Dalam sepekan terakhir, pemirsa saham BRAN melesat di atas 30% dan sebagaimana diketahui, Bursa Efek Indonesia telah memberikan peringatan keras kepada perusahaan karena telah terjadi peningkatan harga saham di luar kebiasaan atau UMA. Dan terbaru, pihak BRAN menyatakan telah menyelesaikan akuisisi Sidrap 1, pembangkit listrik tenaga angin pionir di Indonesia dan belum memiliki rencana aksi korporasi dalam 3 bulan mendatang. Dan bagaimana analisis fundamental BRAN dan saham lainnya pemirsa ini akan kita bahas dalam segmen Market Buzz kali ini. Sebelum kita ulas pemirsa, kami hadirkan beberapa agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian, di antaranya dari Jepang ada IHK Inti Nasional Jepang, kemudian dari Malaysia, neraca perdagangan Malaysia dan cadangan devisa dari India dalam dolar Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat posisi cadangan di Bank Federal Reserve. Sementara pemirsa agenda emiten ada RUPS dari KOKA, DGNS, Inco, ACST dan juga Halo, dan juga ada distribusi HMETD dari emiten karya yaitu Wika, Friend distribusi HMETD juga, dan KUM HMETD dari PYFH, KUM dividen tunai Roti, BNGA, BNLI, LPPF, CNMA, ada X dividen tunai, BJBRX dividen tunai dan beberapa agenda lainnya pemirsa seperti BTPN pembayaran dividen tunai, BTPS pembayaran dividen tunai, serta ESA pembayaran dividen tunai. Ada sekitar 17 agenda emiten yang kami highlight pada pagi hari ini. Update dari Bursa Asia, data selengkapnya bisa kita saksikan di layar pemirsa. Yang bisa mungkin menjadi acuan gambaran pembukaan perdagangan di sesi pertama. Nikkei terpantau turun 2,49%. Nikkei Jepang turun cukup dalam ya pagi hari ini. Straits Times turun 0,24%, Kospi turun 1,41%, Hang Seng Hong Kong turun 0,85%. Untuk membahas mengenai market pada pagi hari ini sudah bergabung bersama kami Mas Raden Bagus Bima, founder dari Warkop Saham. Mas Raden, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Mas Raden. Kita mau ke Telkom terlebih dahulu karena kan ini pasti adalah saham sejuta umat juga begitu ya, karena kan memiliki kapitalisasi yang besar, plat merah pula begitu. Bagaimana Anda melihat kinerjanya kuartal 1 ini yang labanya cenderung turun tapi pendapatannya agak naik tipis di atas 3% year on year? Ya, kalau kita lihat pergerakan Telkom di kuartal pertama, terutama pergerakan harga sahamnya ya, bahwa market melihat kondisi saat ini berbanding dengan kinerja Telkom yang padahal hanya turun sedikit saja, tapi direspon dengan penurunan harga saham yang menurut saya turunnya sudah lebih dalam ya, dari turun EPS-nya atau laba bersih per sahamnya di 2023 kemarin. Penurunan harga sahamnya bisa dibayangkan dari 4.200 ya, tertinggi di awal Februari kemarin. Lalu di closing kemarin itu di 3.250. Jadi penurunannya menurut saya sudah cukup berlebih ya. Berbanding padahal laba per sahamnya turunnya hanya sedikit saja gitu di pengumuman laporan keuangan kemarin. Jadi menurut saya pergerakan harga saham Telkom yang sudah terdiskon 21% ya dari awal Februari kemarin, tentunya ini angka yang cukup menarik. Mengingat pendapatan yang menjadi trigger utama di Telkom ini masih bertumbuh gitu. Jadi kita masih bisa berharap cukup banyak nanti untuk di kuartal kedua untuk saham Telkom. Saya merekomendasikan untuk bisa kita akumulasi ya untuk saham Telkom. Baik, akumulasi. Tapi kalau melihat Anda katakan tadi kan sudah turun sekitar 20% lebih sejak Februari dan berada di level kemarin itu adalah di 3.250. Tapi kan dalam beberapa waktu terakhir ini 3.250 bukan level terendah. Tercatat 1 tahun terakhir itu 3.110 yang paling rendah dan itu masih menjadi level terendah dalam 1 pekan terakhir. Ada kemungkinan akan menguji 3.110, artinya ketika kita akumulasi bisa cicil beli sampai 3.110 ini. Betul. Jadi Telkom saat ini masih dalam tekanan penjualan. Jadi untuk investor yang menurut saya memiliki kapasitas dana cukup besar, jadi kita bisa masuk mengakumulasi saja untuk saham Telkom di level 3.100 atau bahkan di level 3.000 sekalipun, menurut saya ini masih level pembelian yang dinantikan ya oleh investor-investor jangka panjang. Kalau seandainya memang Telkom diberikan koreksi sampai level 3.000, itu kita bisa mengakumulasi dengan jumlah yang lebih besar menurut saya.
Baik, ini menarik untuk diakumulasi investor-investor yang tipenya jangka panjang ya. Oke, ada Betul. support kuat di level 3.000 yang merupakan terendah dalam 3 tahun terakhir, begitu ya Mas Raden? Ya, betul. Peluang jangka pendeknya bagaimana untuk Telkom? Untuk hari kemarin sempat membentuk gap ya untuk saham Telkom. Jadi menurut saya untuk beberapa waktu ke depan atau di pekan depan ya, Telkom masih ada kesempatan menguji di level 3.400. Ini level untuk menutup gap yang terjadi di hari Selasa kemarin ya. Namun tidak bisa kita pungkiri kalau seandainya pun ternyata kondisi global belum membaik atau bahkan posisi IHSG kita masih juga belum di arah positif, bisa jadi Telkom tidak menutup gap, bahkan justru langsung mengalami koreksi gitu ke level 3.000 atau tadi level 3.100. Baik, berarti cermati ya apakah akan menguat ke atas gap tersebut. Kalau menguat ke level gap tersebut, kalau break itu bisa tanpa posisi ya? Betul, tapi memiliki kecenderungan masih kecondongannya lebih ke arah untuk melemah ya. Nanti Melemah setelah dulu ya? menutup 3.400 saya sarankan untuk sell on strength terlebih dahulu untuk saham Telkom. Baik, range-nya agak sempit terlebih dahulu. Ini untuk jangka pendek dulu ya untuk Telkom dengan range ke 3.400 yang terdekat. Kalau sampai di level itu sell on strength dulu. Kalau untuk yang Betul. investor jangka panjang 34 sebaiknya apa yang dilakukan? Menurut saya di level 3.400 ini kita perlu lihat dulu ya. Seandainya memang ada di level tersebut, kita wait and see terlebih dahulu. Apalagi kalau untuk investor jangka panjang, kita tunggu saja sampai di level yang lebih baik ya. Untuk level best price untuk pembeliannya itu kita tunggu sampai di level di bawah 3.200 baiknya. Karena Baik. saat ini tekanan jualnya juga masih cukup besar. Takutnya kalau nanti naik ke 3.400 lalu kita akumulasi ternyata masih ada potensi koreksi lagi. Sebaiknya kita tunggu koreksi yang terjadi nanti di bawah 3.200 untuk investor-investor yang jangka panjang. Baik. Kalau tapi mulai mengakumulasi saat ini, kalau nantinya berbalik arah ke 3.400 di hold saja ya. Betul. Oke. Tren apa? Anda katakan tadi memang masih cenderung akan turun, tapi pola tren apa yang terbentuk dari teknikal Telkom? Kalau kita lihat jangka waktu agak panjang ya dari 2022, memang trennya saat ini masih downtrend ya untuk saham Telkom. Namun kalau kita lihat 6 bulan terakhir ya posisinya sebenarnya masih ada peluang untuk menguat untuk saham Telkom di 3 bulan atau 4 bulan ke depan. Namun masih kecenderungannya tren besarnya masih dalam tren penurunan. Sehingga kalau kita lihat tren besar untuk investor sebenarnya ini masih cukup oke, masih cukup nyaman karena di level supportnya kan tinggal sedikit lagi ya di level 3.000. Jadi kalaupun ada koreksi di tren yang saat ini sedang menurun, level 3.000 tetap bisa kita akumulasi untuk pembelian. Oke, itu dia untuk Telkom seiring dengan rilis kinerja di kuartal 1 2024. Kemudian kita beralih ke saham brand ya, saham yang berkaitan dengan energi baru terbarukan. Ini tuh masih menjadi pilihan utama dari investor asing menduduki posisi top net foreign buy sampai kemarin begitu ya. Dan dalam sepekan terakhir naiknya sudah hampir 40% yang membuat dicecer juga dari Bursa Efek Indonesia karena masuk radar UMA gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih Anda menilai fundamental dari saham brand ini sendiri? Sebenarnya selain daripada jawaban yang disampaikan oleh emiten brand ya kemarin terhadap bursa bahwa memang terdapat akuisisi, namun di samping itu saya melihat bahwa memang brand ini kenaikannya didukung juga karena memang faktor penguatan sektor komoditas. Komoditas-komoditas utama yang menguat yang membuat investor melihat juga ketika harga komoditas energi sudah cukup tinggi, nah investor melirik energi terbarukan nih, energi yang lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu ketika komoditas-komoditas lain menguat, investor melihat brand ini memiliki potensi juga yang cukup baik. Jadi sehingga dalam jangka waktu pendek, selain karena ada akuisisi tersebut, brand juga didukung oleh kenaikan harga komoditas yang membuat investor juga beralih ya memiliki substitusi energi yang masuk ke saham brand. Sehingga kenaikan ini menurut saya masih untuk momentum jangka pendek saja untuk saat ini. Lebih ke jangka pendek saja terlebih dahulu. Betul.
Oh, berarti Anda melihat bahwa brand ini lebih ke mengalami penguatan karena lebih ke ekspektasi begitu ya dari para pelaku pasar seiring dengan harga komoditasnya dan berbagai sentimen saat ini. Bukan lebih ke fundamental dari brandnya sendiri. Mengingatkan dari pihak brand mengatakan bahwa sudah menyelesaikan akuisisi Sidrap 1, pembangkit listrik tenaga angin pionir di Indonesia. Dan mengatakan pihaknya belum memiliki rencana aksi korporasi dalam 3 bulan mendatang. Jadi lebih ke ekspektasi dari para pelaku pasar saja ya melihat situasi terkini terhadap korelasinya nanti dengan energi baru terbarukan seperti brand. Benar, jadi status UMA kemarin tentunya ini mengejutkan market juga karena memang pergerakannya cukup signifikan yang terjadi di saham brand, bahkan memang tadi sampai 40%. Kalau dari sisi fundamentalnya brand memang sangat baik. Fundamental brand memang sangat baik, salah satu emiten pendatang baru juga yang memberikan warna gitu ya di market. Namun fundamental ini selain memang didukung oleh grup yang cukup kuat juga, tapi kita lihat dari sisi harga, dari sisi rasio keuangan, lalu kalau kita bandingkan dengan beberapa emiten sejenis gitu ya dari sisi rasio keuangan, tentunya brand tidak bisa kita katakan sebagai saham yang murah gitu. Di level brand saat ini, bahkan di level yang hampir all time high lagi, ini merupakan level yang menurut saya cukup kita waspadai dulu. Ini untuk kita antisipasi dalam jangka waktu yang pendek. Ketika nanti harga sahamnya sudah mulai mengalami penurunan kembali, misal di harga sekitar 6.650 paling tidak untuk saham brand kita bisa masuk kembali untuk di level tersebut. 6.650 boleh diakumulasi lagi ya, berarti buy on weakness untuk brand bagi yang belum punya. Kalau yang sudah punya bagaimana? Kalau menurut saya kita bisa lakukan take profit dulu untuk saham brand, mengingat juga kenaikan dibarengi juga dengan UMA, tentunya investor juga memiliki kekhawatiran atas hal tersebut. Tapi kita menyambut positif juga bahwa memang emiten menjawab status UMA ini dengan hal-hal yang positif, tapi tetap kenaikan 40% dalam jangka waktu singkat memungkinkan investor untuk melakukan take profit terlebih dahulu. Oke, untuk lebih berpikir tenang begitu ya, lebih rasional lagi menanggapi sebuah emiten, mengingat brand juga kan sudah dekat sekali dengan level tertinggi sepanjang masanya di 8.075, sekarang 7.925, mungkin range agak terbatas saat ini bagi yang baru mau masuk begitu ya Mas Raden ya. Betul. Oke, buy on weakness saja bagi Anda yang tertarik dengan brand, dan kami akan ulas beberapa saham lainnya pemirsa, tapi usai jeda tetaplah di segmen Market Buzz. Masih tersambung melalui video conference pemirsa bersama dengan Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham. Mas Raden, di tengah mulai rilis kinerja kuartal 1 2024, proyeksi Anda akan seperti apa khususnya mungkin untuk emiten-emiten big caps dulu? Menurut saya seperti yang pernah saya sampaikan juga, bahwa emiten-emiten big caps terutama untuk di perbankan memiliki potensi penurunan ya untuk di kuartal pertama di tahun 2024. Kita melihat dari perjalanan di bulan Januari, di bulan Februari yang memang performa keuangannya mengalami, ada yang menguat tapi memang lebih kecenderungannya mengalami perlambatan. Kalaupun tidak mengalami pertumbuhan, minusnya memang ada di sekitar minus 5% atau sampai di level 10%. Kalaupun ada penguatan itu paling ada di level 5% ya, plus 5% dari pertumbuhan 2023. Ini banyak beberapa faktor, terutama selain daripada pelemahan rupiah, terus juga beberapa hal yang memang sudah dinantikan investor mengenai penurunan suku bunga. Ini menurut saya memiliki dampak yang lebih besar nanti di kuartal kedua. Saya pikir investor saat ini sudah mencermati dan sudah menanti ya bahwa memang di laporan keuangan nanti bahkan di laporan kuartal kedua ini memiliki kecenderungan yang lebih menurun gitu dibandingkan yang 2023. Kecenderungannya khususnya untuk banking ya, kecenderungannya akan menurun dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Betul. Tapi itu tidak akan menjadi kekhawatiran untuk sepanjang tahun kan Mas Raden, karena kan biasanya banking yang paling leading di sepanjang tahun, biasanya selalu rekor begitu. Kuartal 1 itu tidak menggambarkan nantinya keseluruhan 2024 kan ya, masih ada potensi di kuartal-kuartal lain. Betul, kita sambil menanti perkembangan dari global ya, terutama yang saat ini banyak memberikan pengaruh itu dari komoditas atau bahkan dari suku bunga dan juga dari perang ya, yang saat ini juga masih terus berlanjut. Nah, kita melihat kalau seandainya kondisinya ternyata ada perbaikan atau ternyata tidak ada hal-hal buruk yang terjadi, saya pikir kuartal kedua bisa menjadi bottom ya untuk saham-saham big cap. Kuartal kedua akan menjadi bottom untuk saham-saham big caps. Jadi bagi yang berburu saham-saham big caps, tahan dulu, tunggu kuartal kedua begitu? Betul, sambil kita melihat perkembangan globalnya. Oke,